Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki dan pastinya mendapatkan kelulusan uji seleksi penerimaan P3K CPNS tahun 2003-2024 dengan nilai yang memuaskan. Nah, kali ini kita membahas ya rangkuman soal-soal dan latihan sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB P3K CPNS. Plebotomi, hematologi, urinalisis cairan tubuh, kimia klinik, imunologi, serologi, parasitologi, bakteriologi, K3 laboratorium, manajemen labkes, imunohematologi, diagnostik molekuler, dan kendali mutu QC. Ini adalah bagian keempat di channel ATLM Indonesia. Nah, mari kita lihat dan simak bersama-sama rangkuman-rangkumannya untuk mempermudah teman-teman mempelajari ilmunya satu persatu. Dimulai dengan nomor 1, seorang ATLM menerima spesimen LCS dari pasien yang mengalami gangguan pada otak. Tampak warna LCS berbeda daripada umumnya, disebabkan oleh xantokrom. Nah, cairan LCS yang disebabkan oleh xantokrom itu akan berwarna kuning ya. Jadi xantokrom itu kuning. Nomor 2, penghitungan jumlah sel pada transudat eksudat menggunakan garis bagi kotak titik-titik. Jadi kotaknya adalah leukosit. Dan pengencer yang digunakan itu adalah NaCl. Terutama bila ditemukan cairan yang mengarah ke eksudat karena mencegah membekunya protein. Jadi kalau eksudat itu kemungkinan diganti larutan truknya menjadi NaCl. Karena kalau misalnya proteinnya banyak itu akan menyebabkan terjadinya pembekuan atau istilahnya mengalami hal yang tidak diinginkan. Risikonya kalau saja pipetnya mengalami sumbatan ya, pipetoma. Nah, kita pindah ke soal nomor 3. Darah transfusi yang digunakan indikasi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan volume plasma secara bersamaan untuk kasus perdarahan besar dan akut, shock hipovolemik. Jadi yang digunakan di sini adalah whole blood atau WB atau darah penuh. Karena di sini plasmanya untuk menaikkan volume darah sehingga hipovolemiknya bisa diatasi, sementara juga untuk selnya untuk mengatasi anemianya. Jadi bersamaan volume darah meningkat, ya kan? Volume plasmanya, sel darah juga meningkat. Dan untuk perdarahan, karena perdarahan ini keluar darah beserta cairan plasma sehingga perlu diganti keduanya. Nomor 4, perhatikan gambar di sebelah yang telah diwarnai dengan Steinheimer-Malbin. Jadi jenis sedimen tersebut adalah silinder WBC atau silinder leukosit. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 5. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan feses secara langsung menggunakan lunggol 1%. Ditemukan telur seperti pada gambar di samping, maka telur tersebut adalah telur Ascaris lumbricoides. Itu yang ada memiliki embrio ya di situ dan dikortikasi. Lanjut lagi kita pindah. Nah, ini ada gambar malaria. Jadi gambar di samping itu Plasmodium infeksi adalah Plasmodium falciparum. Karena khas sekali ditemukan bentuk pisang dan terlihat di situ ada 2 ya. Ada gamet jantan dan gametosit yang betina. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7. Ada gambar hasil TCM di sini ya. Perhatikan gambar di samping. Hasil pemeriksaan TCM di sebelah adalah positif dan resisten rifampicin. Cara mengetahuinya teman-teman di situ lihat pitanya. Jadi di situ merah-merah, berarti kalau merah pertamanya itu adalah MTB detect-nya ada di situ bisa tinggi atau low. Ini kebetulan low. Kemudian pita yang kedua itu merah, tertulis RF resistant detect. Jadi ditemukan RF-nya resisten. Dan dari 5 probe yang digunakan, pada bawahnya itu probe-nya ya. Probe yang E yang negatif, 4 probe yang terdeteksi. Jadi memang kuat sekali terdeteksi si bakterinya sini. Lanjut lagi ya, kita pindah di sini selanjutnya ke ringkasan yang nomor 7, pindah ke 8. Tahapan identifikasi pasien saat plebotomi adalah kecuali. Nah, dari kecuali di sini adalah yang E
Meminta pasien untuk menampung darah yang telah diambil ke dalam tabung berisi antikoagulan EDTA. Nah, ini yang kecualian. Sementara yang benar itu adalah yang A, yang B, kemudian yang C, dan yang D. Di sini ya. Pertama, meminta pasien menyebut nama, mengeja, kemudian periksa betul tidaknya permintaan, kemudian lagi periksa pita identifikasi pasien. Kemudian jika pasien tidak memakai pita, jangan melakukan penepungtur karena risikonya kalau salah pasien, salah spesimen. Lalu kita pindah ke nomor 9. Posisi pasien yang ideal saat pengambilan spesimen darah adalah titik-titik kecuali. Nah, yang kecuali ini pastikan tangan pasien dilipat agar pena lebih jelas. Jadi harusnya diluruskan. Nah, sementara opsi yang benar ada 4 ya. Pasien duduk atau berbaring, lengan pasien ditopang dengan mantap, lengan direntangkan ke bawah dengan posisi garis lurus dari bahu ke pergelangan. Kemudian jangan meminta pasien untuk memompa tangan. Jadi disuruh berdiam diri saja karena ini untuk pengambilan darah, jadi bukan untuk transfusi. Kita pindah lanjut ke nomor 10. Hal berikut ini yang terkait dengan pemasangan tourniquet adalah titik-titik kecuali. Nah, kecuali di sini adalah yang A. Pemasangan tourniquet berguna untuk meningkatkan tekanan di dalam arteri dan membantu pemilihan arteri. Jadi di sini yang dimaksud adalah harusnya pena, karena yang kita cari adalah pena. Pena itu dibendung sehingga akan muncul ya. Dan mempermudah pencarian dan untuk penusukan nantinya dengan jarum. Sementara opsi yang benar ada sisanya 4 di sini ya. Pemasangan tourniquet harus cukup ketat, kemudian memperlambat aliran pena. Kemudian pasien harus merasa ikatannya agak ketat agar lebih banyak darah mengalir masuk ketimbang keluar. Kemudian pena akan terlihat membesar yang membuatnya mudah diraba dan ditusuk dengan jarum. Lalu yang E simpulnya harus mudah ditarik. Jadi supaya pada saat mau melepasnya lebih nyaman, tinggal tarik ujungnya maka lepaslah tourniquet. Nah, kita pindah ke selanjutnya nomor 11. Berikut ini larangan pemasangan tourniquet pada kondisi ini yang berakibat tidak baik bagi pasien kecuali. Ini adalah opsinya yang E. Pemasangan tourniquet lama itu akan menyebabkan terjadinya hemodilusi. Itu bukan hemodilusi tapi hemokonsentrasi kalau yang sebenarnya. Karena ini kecuali jadi opsinya ya yang nomor E yang salah. Sementara sisanya yang 4 di situ idealnya jangan biarkan tourniquet terpasang lebih dari 1 menit. Tourniquet lama bisa mengubah hasil tes. Jika pasang tourniquet pada luka jangan pasang tourniquet pada luka terbuka. Jangan pasang tourniquet di lengan yang baru saja dipasang mastektomi. Kita pindah ke yang nomor 12. Sudut ideal untuk penusukan jarum pada pena di lengan pasien adalah 15-30 derajat. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang nanti jarumnya menyasar searah dengan permukaan kulit. Apabila lebih, risikonya bisa saja jarumnya menembus pena tadi. Nah, kita pindah nomor 13. Ini ada hasil pemeriksaan uji biokimia gula-gula impik. Jadi di sini TSIA juga. Nah, berdasarkan gambar itu, maka bakteri yang dimaksud itu adalah bakterinya Proteus mirabilis. Proteus mirabilis itu memfermentasi glukosa menghasilkan gas di situ ya. Kemudian di laktosa, maltosa tidak difermentasi, dia memfermentasi sukrosa dengan glukosa saja. AP dia di situ ya, tidak menghasilkan indol. Lalu MR positif, PV-nya negatif. Kemudian SIM-nya dia menghasilkan H2S, lalu sitratnya positif. Nah, kalau TSIA dia menghasilkan asam-asam, kemudian terlihat di situ adalah menghasilkan H2S. Tidak terlihat di situ gas. Kalau gas nanti terangkat di situ ya. Lanjut lagi kita pindah ke selanjutnya nomor 14.
Seorang ATLM melakukan pemeriksaan sedimen urin pasien wanita. Jenis sedimen tersebut adalah, nah pada gambar ini adalah epitel transisional. Epitel transisional ini ciri khasnya salah satunya dia mengikat zat warna tidak terlalu kuat, ukuran sedang, inti sedang, lalu kadang-kadang ada ekornya. Jadi ada salah satu bagiannya seperti ekor atau buntut. Kemudian kita pindah lagi, lanjut nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Hasil perbenihan pada media gula-gula uji biokimia bakteri tersebut adalah, ini adalah kasusnya pada Pseudomonas. Nah, pada Pseudomonas ini salah satunya sitrat dia positif, MR positif. Kemudian dia memfermentasi glukosa, sementara yang lain tidak. Kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 16. Berikut ini terkait dengan sudut penusukan pena pada lengan pasien yang benar adalah kecuali. Di sini opsinya yang salah itu adalah sudut jarum terlalu dangkal. Jika jarum didorong lebih jauh lagi, ia bisa menembus melewati pena ke jaringan. Jadi sebenarnya terbalik. Seharusnya sudut jarum yang terlalu tinggi, ini risikonya akan menyebabkan tertusuk dan menembus pena. Nah, sementara opsi yang lain itu adalah benar ya, yang A, B, C, dan E. Lanjut lagi, kita pindah ke soal nomor 17. Kembali lagi kita masuk ke hasil pemeriksaan TCM. Perhatikan gambar di samping. Hasil pemeriksaan TCM di sebelah adalah itu pitanya warna merah dengan warna hijau. Berarti dia di sini positif ya. Ditemukan bakterinya, namun karena hijau dia masih sensitif rifampicin. Jadi tidak ada MDR. Nah, pitanya di sini maksudnya yang merah ini mendeteksinya, yang di atas, yang bawahnya ini ada tertulis RF resistant not detect. Jadi rifampicin, resistant rifampicin tidak terdeteksi. Nah, sementara dari 5 probe yang digunakan, semua probenya positif. Jadi 5 probenya A, B, C, D, E ini positif. Makanya di sini tertulis MTB detect high. Nah, kita pindah ke positif. Di sini ditemukan Mycobacterium tuberculosis dengan jumlah tinggi sebagai kesimpulan. Dan belum MDR, masih sensitif rifampicin. Kita pindah ke nomor 18. Antikoagulan yang bekerja dengan cara mengikat kalsium sebagai kompleks yang larut dapat digunakan untuk palemostasis dan tidak toksis. Digunakan dalam transfusi darah adalah jenis antikoagulannya di sini natrium sitrat 3,8%. Jadi natrium sitrat ini sifatnya tidak toksik dan merupakan bagian dari antikoagulan di dalam kantong darah. Nomor 19, perhatikan gambar di sebelah. Ini adalah gambar jamur Basidiobulus ranarum. Jadi model seperti mirip kayak pentungan. Lanjut nomor 20, MSDS. Berikut ini yang terkait dengan fungsi MSDS adalah titik-titik kecuali. Yang A, mengetahui potensi bahan kimia. Yang B, menerapkan teknologi pengendalian dalam melindungi pekerja. Kemudian C, mengembangkan perencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja. Yang D, merencanakan pelatihan pada pekerja yang langsung kontak dengan B3. Dan ini yang kecualinya adalah yang E, memberikan informasi bahan biologi yang berbahaya. Ini adalah bahan, arahnya ke bahan kimia ya. Lanjut kita pindah ke nomor 21 di sini. Tujuan dilaksanakan cuci tangan atau hand hygiene adalah kecuali. Yang kecuali di sini adalah yang E, mencegah kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan yang tidak sedang bekerja. Jadi harusnya pada petugas yang sedang bekerja. Jadi memutus rantai penularan maksudnya di sini. Nah, opsi A, B, C, dan D ini sudah benar ya. Yang kecualinya yang E.
Kita pindah ke nomor 22, ada gambar di sini, teman-teman perhatikan, seorang ATLM melakukan pemeriksaan sedimen urin pasien wanita. Nah, jenis sedimen di sini adalah jamur. Jadi jamur ditemukan pada pasien wanita yang memeriksakan sedimen urin. Nanti membedakannya tinggal ditambah dengan KOH, maka eritrosit itu akan pecah, sisa jamur kalau kesulitan bersama-sama eritrosit hadir di sedimen urin. Nomor 23, hal berikut ini yang terkait dengan penanganan dan pembuangan limbah cair di laboratorium adalah kecuali. Ini yang kecuali adalah yang E, jarak dari sumber air lebih dari 1 meter. Jadi pembuangan limbah cair di laboratorium ini jaraknya dari sumber air itu harus lebih dari 10 meter agar tidak mencemari. Nah, 4 opsi yang lain itu sudah benar. Jadi yang tidak benar adalah yang E. Nah, pindah ke nomor 24. Ini ada gambar sedimen di sini ya. Perhatikan gambar di sebelah, sedimen urin natif dan staining. Nah, ini kebetulan yang stainingnya yang saya perlihatkan, yang natifnya tidak. Jadi pada gambar yang ditunjuk itu adalah leukosit atau WBC. Jadi leukositnya banyak dengan ditemukan di situ epitel squamous. Jadi berdua dia di dalam sedimen urin yang telah diwarnai dengan teknik Steinharmer-Malbin. Kita pindah ke nomor 25, seorang ATLM melakukan pemeriksaan hematologi di laboratorium. Nah, pemeriksaan hematologi yang termasuk dalam faal hemostasis adalah kecuali, yang bukan di sini adalah retikulosit. Jadi retikulosit ini bukan bagian dari faal hemostasis atau pembekuan darah. Nah, faal hemostasis setidaknya ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Bleeding time, clotting time, thrombin time, retraksi bekuan, kemudian hitung trombosit, agregasi trombosit, titer fibrinogen, APTT, PT, INR, D-dimer, dan tes pembendungan Rampelet atau tes tourniquet ini masuk dalam faal hemostasis. Lanjut ke nomor 25, di sini ada gambar yang ditunjuk oleh panah kuning. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hapusan darah. Ditemukan sel dengan bergerigi pada panah kuning. Jenis kelainan sel tersebut adalah ekinosit. Itu adalah ekinosit yang mana eritrosit yang bentuknya bergerigi. Kita pindah lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar di samping. Hasil pemeriksaan hapusan darah di sebelah adalah trombosit yang menggumpal atau clamping. Jadi ada 3 gumpalan. Gumpalan yang besar, clamping yang ditunjuk oleh warna panah merah. Kemudian di atas itu clamping yang ukurannya sedang, sementara yang di bawah itu ada clamping trombosit sedikit ya, terlihat sekitar 2 trombosit. Nah, kita tahu ya, trombosit atau platelet itu yang mengalami klam itu akan terbaca abnormal pada alat hematologi analyzer. Nah, biasanya ditemukan pada kasus bayi yang mudah mengalami klam. Jadi dia pembekuannya itu cepat sekali. Kalau pengambilan spesimen pada bayi harus cepat segera dicampur darahnya dengan antikoagulan. Bila tidak akan mengalami clamping hingga pembekuan sebagian. Nah, clamping ini malah bisa juga disebabkan oleh peka terhadap EDTA. Bila kasus ini terjadi, teman-teman harus mengganti antikoagulan EDTA ini dengan natrium sitrat. Terbukti misalnya teman-teman kalau beberapa kali melakukan pemeriksaan trombositnya selalu rendah pada pasien tersebut. Misalnya pada kasus preeklamsia berat yang pernah saya temui, dia mengalami trombositopenia terus-menerus. Setelah diganti antikoagulannya ternyata normal trombositnya. Nah, kita pindah ke nomor 28, bentuk infektif stadium plasmodium pada nyamuk yang dapat menginfeksi pada manusia membentuk siklus exoerythrositer pada hepar saat masuk adalah sporozoid. Sporozoid itu dia bentuknya memanjang dari lambung nyamuk. Dia kan pada saat proses menusuk ke kulit, menghisap darah ya, masuklah sporozoid tadi. Sporozoid itu masuk ke dalam darah. Peredaran darah mengikuti masuk di hati, menembus sel hati. Di sel hati dia memperbanyak diri, membentuk merosoid hati.
Nah, merasioid hati inilah nanti yang keluar menyerang ke darah ke eritrosit. Terbentuklah siklus di dalam sel darah merah. Lanjut lagi ya di sini, nomor 29. Di laboratorium ditemukan plasmodium seperti pada gambar dalam sediaan darah tepi. Tampak seperti pita dan bunga ros. Maka jenis plasmodium ini adalah Plasmodium malariae. Kita tahu ya, plasmodium ini paling khas apabila bentuk bunga ros itu adalah skizennya, sementara tropozoitnya itu bentuknya memanjang mengikuti eritrosit. Jadi seperti pita. Kita pindah lanjut ke nomor 30. Pemeriksaan kadar glukosa darah pasien dilakukan dengan urutan ya di sini. Spesimen darah pena dibiarkan beku, disentrifugasi dan secepatnya dilakukan pemeriksaan serum. Lalu dilakukan reaksi klorimetrik enzimatik dengan GOD-PAP. Nanti terbentuk warna akhir yang merah ya, warna quinonimin. Kita pindah ke nomor 31. Pada kasus ikterus ya di IGD dilakukan pengambilan spesimen urin dan darah. Penanganan spesimen urin dan serum yang baik untuk spesimen representatif untuk pemeriksaan bilirubin adalah titik-titik. Jadi caranya, spesimen urin dan serum tadi harus dilindungi dari cahaya matahari langsung karena akan rusak bilirubinnya. Dan parameter bilirubin ini adalah paling peka sehingga lebih dahulu disegera dikerjakan ketimbang parameter yang lain. Lanjut kita pindah ke nomor 32. Berikut ini yang benar tentang kelas C stoda adalah titik-titik kecuali. Jadi di sini yang benar karena kecuali itu adalah yang C. Fasciola hepatica menyerang pada saluran cerna dan hati. Fasciola hepatica ini bukan masuk dalam C stoda, tapi dia masuk dalam trematoda. Sementara anggota C stoda sudah jelas di poin A. Dia Taenia saginata, Solium, Hymenalepis nana, Diplobodrium latum, dan Echinococcus granulosus. Sementara Echinococcus ini menyebabkan penyakit kista hidatit. Jadi teman-teman harus mengingat kalau Echinococcus adalah kista hidatit. Kemudian panjang proglotit Taenia saginata dan Solium itu bisa dibedakan nanti berdasarkan yang grafitnya. Lalu telur Diplobodrium latum ini memiliki larva yang biasa disebut dengan isinya Corasidium. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 33. Di sini gambar sel yang ditunjuk panah hitam. Di sini ada situ ya. Nah, itu adalah selnya teardrop cell. Jadi seperti tetes air. Jadi eritrosit seperti tetes air atau tetesan air mata. Ditemukan pada anemia megaloblastik, juga ditemukan pada talasemia. Nah, ini gambaran jelas sekali ya, Pak. Banyak sekali ditemukan teardrop cell. Lanjut kita pindah yang nomor 34. Perhatikan gambar di sebelah sedimen urin staining. Nah, terlihat di situ itu adalah gambar, maksudnya itu adalah spermatozoa yang diperiksa atau ditemukan dalam sedimen urin. Jadi spermatozoa ini bisa saja memiliki nilai diagnostik apabila pada kasus perkosaan. Sementara kalau misalnya cemaran dalam urin karena aktivitas biasa pada laki-laki dan pada orang-orang berpasangan yang dewasa tidak masalah. Ini adalah sebagai sebuah cemaran dalam urin. Nah, kita pindah lanjut lagi ke nomor 35. Hal berikut ini yang terkait dengan pemeriksaan hemoglobin dalam darah adalah kecuali. Jadi di sini yang kecuali opsinya yang D. Bahwa pemeriksaan AB Sali menggunakan hemositometer. Jadi di sini harusnya menggunakan hemoglobinometer atau hemometer, bukan hemositometer. Kalau ada sito berarti itu untuk hitung sel darah. Ya, di sini pipet leukosit dan pipet eritrosit pastinya ya. Nah, dengan standar warna permanen merah, dia standar permanennya warnanya adalah kuning kecoklatan. Nah, sisanya yang A, B, C, dan E ini adalah opsinya yang benar untuk pemeriksaan hemoglobin di dalam darah. Lanjut kita pindah ya, nomor 36. Pengukuran jenis-jenis protein dapat juga dilakukan dengan teknik elektroforesis.
Prinsip dari teknik ini adalah berdasarkan titik-titik. Jadi prinsip elektroforesis itu berdasarkan kecepatan bergerak pada medan listrik. Jadi suatu protein, ya kan, yang ada dalam plasma atau serum itu dialiri dengan medan listrik, maka bergeraklah protein tadi sesuai dengan kecepatan masing-masing membentuk pita ya. Semakin tebal pitanya itu berarti semakin banyak kadarnya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 37. Ini ada gambar sedimen. Sedimen ini adalah seorang ATLM melakukan pemeriksaan sedimen urin dengan pewarnaan Stan Hermal Malbin. Ditemukan seperti pada gambar di sebelah, maka jenis sedimen tersebut adalah silinder RBC. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi dia sebenarnya silinder RBC ini mungkin saja ada eritrosit ya di dalam tubulus, kemudian dibersihkan dengan cara mensekresikan protein tamorspal, membentuk metrik tadi membuat cetakan tadi membentuk silinder yang isinya adalah eritrosit, sehingga pada saat ditemukan dalam sedimen ini dinamakan silinder eritrosit ya dari sedimen urin. Akan terlihat jelas dengan teknik pewarnaan Stan-Hermal Malbin. Lanjut nomor 38. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan urinalisis makroskopik, multistik, dan sedimen. Maka peralatan yang diperlukan adalah titik-titik. Jadi peralatannya sini adalah centrifuge, multistik, tabung reaksi, cover gelas, objek gelas, mikroskop, pipet tetes, dan tisu. Jadi peralatan disiapkan untuk pemeriksaan di urin ya. Nah, kita pindah ke nomor 38. Ini ada gambar di sebelah ya. Perhatikan pada pemeriksaan feses ditemukan banyak bentuk kista dan jarang ditemukan bentuk vegetatif. Kasus infeksi diare pada pasien ini, maka kasus ini disebabkan oleh titik-titik. Jadi di sini terlihat ditemukan kasus Giardia lamblia atau giardiasis. Jadi bentuknya seperti layang-layang, dia memiliki inti ya 2 buah. Kemudian dia memiliki flagella ya di kanan kirinya dan di ujung ekornya. Nah, dia penyebab giardiasis pada orang dengan terlihat adanya diare. Kita pindah nomor 40. Cara melakukan penetapan nilai hematokrit mikro adalah titik-titik. Jadi caranya, darah dimasukkan pipa kapiler, ditutup dan sentrifugasi 16.000 rpm selama 5 menit dan diukur tingginya kolom sel bagian bawahnya, yaitu bagian merahnya berisi eritrosit. Nah, kita pindah nomor 41. Seorang pasien dengan mengeluh berat badan menurun, banyak berkemih dan banyak makan, lalu dilakukan pemeriksaan glukosa urin dan glukosa darah. Nah, reagensi yang digunakan adalah titik-titik, yaitu reagennya yang digunakan Benedict untuk glukosa urin dan glukosa geodepap ini untuk glukosa dalam darah. Jadi kemungkinan pasiennya ini terdiagnosis dengan diabetes mellitus. Kita pindah nomor 42. Berikut ini yang bukan terkait dengan kasus diagnosis laboratorium pada demam tipoid. Jadi dari 5 opsi ini yang bukan itu adalah yang E. Biarkan Salmonella typhi dilakukan pemeriksaan menggunakan media coklat agar dilanjutkan dengan uji koagulase. Ini adalah untuk uji dari kokus ya. Contohnya Staphylococcus aureus. Dia mampu mengkoagulasi plasma sitrat dan dia bisa diidentifikasi zona hemolisanya dengan media coklat agar atau agar plat ya. Kita pindah lanjut ke nomor 42. Berikut ini yang bukan terkait dengan kasus diagnosis laboratorium pada demam tipoid ya, sudah lewat nih. Nah, kita pindah, nomor 43. Perhatikan gambar hasil hematologi analisis di samping. Terhadap pasien wanita umur 54 tahun dengan mengeluh pusing, lemah, letih, demam ringan. Bagaimana hasil hematologi analisis tersebut? Nah, berdasarkan terlihat di situ kita melihat HB-nya rendah, dia berarti anemia. Anemianya tergolong sangat berat atau berat.
Leukopenianya juga berat dan trombositopenianya sedang. Ya, di sini Hb 2,7 anemia berat, leukositnya 0,9 itu leukopenia berat. Sementara 114 itu adalah trombositopenia sedang. Nah, kita pindah ke nomor 44. Sikap dalam bekerja yang baik dan benar menurut GLP K3 adalah titik-titik. Jadi kita harus menggunakan baju lab, kemudian sarung tangan, masker, alas kaki tertutup. Sisa sedimen dibuang ke penampungan limbah infeksius setelah bekerja terhadap spesimen yang digunakan. Nah, kita pindah nomor 45. Ini ada gambar di situ ya, telur cacing. Perhatikan gambar di sebelah, hasil pemeriksaan mikroskopik feses anak SD dengan didapatkan telur. Jadi telur ini adalah telur cacing dari Ankylostoma duodenale. Jadi ciri khasnya cacingnya itu telurnya ada transparannya. Kemudian di dalamnya itu ada segmen atau mungkin embrio nanti. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 46. Tes darah samar urin dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi urin dipanaskan, ditambah benzidin dan H2O2, lalu diamati terbentuknya warna biru. Jadi penggunaannya di sini dengan menggunakan asam asetat. Jadi urin itu harus bereaksi asam nanti. Nah, kita pindah lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu ini ada gambar jamur. Jadi pemeriksaan mikroskopik jamur ditemukan seperti pada gambar sebelah. Maka jenis jamur tersebut adalah titik-titik. Jadi jenis jamur ini seperti akar ya, ini adalah Trichopiton rubrum untuk gambarnya. Kita pindah lanjut ke nomor 48. Seorang ATLM melakukan uji batu kationik. Uji batu menggunakan regensia amonium oksalat akan terbentuk endapan putih. Maka komponen batu tersebut terkandung titik-titik. Isinya adalah kalsium karena kationik yang idealnya yang paling banyak itu ditemukan biasanya kalsium. Kalsium berikatan dengan oksalat akan membentuk kalsium oksalat yang berwarna putih endapannya. Nah, seperti reaksi pada berikut ini ya yang warna hijau. Nah, kita pindah nomor 49. Saat dilakukan uji batu empedu di laboratorium, batu empedu yang didapat kemudian dihaluskan dan direaksikan dengan kloropom. Ya, ini untuk masuk ke fase organik supaya larut. Asetat anhidrat dengan asam sulfat pekat terbentuk warna hijau. Maka batu empedu tersebut mengandung titik-titik. Jadi mengandung kolesterol. Nah, kita tahu di sini analisa kolesterol menggunakan teknik Lieberman-Burchard. Jadi kolesterol itu berkondensasi nanti dengan asetat anhidrat dengan pengaruh asam sulfat pekat sehingga terbentuk senyawa yang berwarna hijau. Nah, kita pindah ke nomor 50. Spesimen batu empedu datang dari kamar operasi. Lalu dianalisis. Batu empedu yang direaksikan dengan metanol dan reagensia dengan reaksi diazosulfanilat dan asam natrium nitrit terbentuk warna merah. Maka batu tersebut adalah jelas batunya bilirubin karena mengikuti reaksi diazotasi dengan reagen asam sulfanilat dan natrium nitrit seperti bilirubin dalam darah. Nomor 51, pemeriksaan kreatinin clearance menggunakan teknik pengenceran urin dengan 20 mikroliter urin ditambah 980 mikroliter aquades. Maka pengencerannya jadi 20 ditambah 980 bagi 20. Maka keluarlah pengencerannya 50 kali ya urinnya. Nah, dengan 50 kali maka lebih mudah ditetapkan kadar kreatinin dalam urin. Nanti kalau sudah keluar kadarnya tinggal dikali dengan tingkat pengencerannya yaitu 50. Misalnya kalau 2 kadarnya berarti 2 kali 50 berarti 100 mg per dl kadar kreatininnya nanti dalam urin. Nah, kita pindah lanjut lagi selanjutnya ke nomor 52. Seorang pasien mengalami gejala lupus erythematosus sistemik atau SLE.
dan terlihat nyata pada muka seperti kupu-kupu. Maka pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah titik-titik. Jadi kita melakukan uji anates sebagai screening untuk melihat lupus. Juga ada sel LE di hematologi dan darah rutin. Kemudian adanya CRP yang meningkat juga sebagai penandanya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 53. Seorang ATLM melakukan sterilisasi dengan suhu tertinggi 100 derajat Celcius. Tapi pada suhu ini bentuk vegetatif dapat dibinasakan, tetapi bentuk spora yang masih bertahan. Bila ingin spora mati, maka harus ditambahkan titik-titik. Jadi tambahkan natrium nitrat 1% dan fenol 5%, sehingga akan memperkuat menghancurkan spora juga, walaupun hanya dengan pemanasan 100 derajat Celcius. Nomor 54, berikut ini yang khas dan dominan ditemukan gambaran laboratorium pada kasus talasemia pada anak adalah titik-titik. Jadi gambarannya di sini pertama dia anemia, pasti ya. Yang kedua, bilirubin serum meningkat itu akibat anemia hemolitik. Jadi produksi bilirubin meningkat, bilirubin indirect. Kelainan bentuk dan ukuran eritrosit. Jadi kelainan bentuk dan ukuran eritrosit ini sehingga menyebabkan dia mudah pecah dan mungkin juga dia akibat dipagositosis oleh makrofag mungkin. Kemudian kelebihan zat besi dalam tubuh terjadi akibat perombakan dari hem. Hem ini diambil besinya maka terbentuk biliverdin. Biliverdin diubah menjadi bilirubin indirect. Lalu terjadi retikulositosis sebagai respon sumsum tulang. Dan pastinya si pasien ini dilakukan proses transfusi berulang. Mengingat dia tidak mampu memproduksi sel darah eritrosit ya dalam jumlah yang memadai. Nah, kita pindah lanjut ke 55. Perhatikan gambar di sebelah hasil pemeriksaan mikroskopik feses dengan didapatkan telur titik-titik. Ini ada telur dari Hymenopletis diminuta. Jadi ini adalah cacing pita yang berukuran kecil ya, diminuta. Walaupun ada yang lebih kecil lagi, misalnya Hymenopletis ya kan, Hymenopletis ya nana. Dan satu lagi Echinococcus granulosus itu lebih kecil lagi. Kita pindah ke nomor 56, teknik sterilisasi menggunakan gas efektif untuk bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan atau cara lain tidak bisa dilaksanakan karena keadaan. Nah, pemaparan gas atau uap yang membunuh mikroba dan spora. Nah, maka gas yang sering digunakan adalah titik-titik. Jadi gas yang paling digunakan untuk sterilisasi, misalnya ethylene oxide atau ethyl oxide ini digunakan untuk sterilisasi speed atau shearing misalnya. Formaldehid, propinil oksida, ya kan? Propilin oksida maksudnya. Klorin oksida dan hibiten dan cidek. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan gas untuk sterilisasi. Lanjut kita pindah ke nomor 57. Ini ada gambar neutropil dan eritrosit. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan sediaan hapus darah. Ditemukan seperti pada gambar di sebelah, maka kelainan pada leukosit tersebut ada titik-titik. Ini adalah kasusnya drumstick. Jadi drumstick ini adalah sebenarnya morfologi tidak normal pada neutropil. Ada segmen ukuran kecil, ini adalah segmen yang mana ini adalah bar body atau sel betina, berarti ini ditemukan pada darah wanita. Jadi kalau misalnya ada darah tertukar, cukup periksa hapusan darah apabila ditemukan drumstick ini adalah punya wanita. Sementara pada pria tidak ada drumstick pada neutropilnya. Lanjut kita pindah ke nomor 58, lipoprotein yang memiliki kadar trigliserida paling tinggi pastinya chylomicron. Chylomicron paling tinggi trigliseridanya karena mengangkut trigliserida dari pencernaan menuju hati. Sementara VLDL itu mengangkut trigliserida dari hati menuju jaringan. Jadi dua lipoprotein yang berbeda. Nah, kita pindah ke nomor 59, lipoprotein yang memiliki kandungan kolesterol bebas paling tinggi bersama kolesterol ester yang juga berfungsi mengangkut kolesterol dari hepar menuju jaringan. Yang memerlukan adalah lipoprotein jenisnya adalah LDL. Jadi LDL itu
Kolesterolnya tinggi ya, dia membawa kolesterol dari jaringan menuju dari hati menuju jaringan. Kalau LDL terbalik, dari jaringan menuju hati. Nomor 60, nilai rujukan untuk asam urat dewasa ini adalah untuk wanita 2,4 sampai 5,7 miligram per dl dan pria 3,7 sampai 7,0 miligram per dl. Jadi teman-teman harus menghafal nilai normal atau nilai rujukan glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, AST, ALT, kemudian urea, kreatinin, LDH, CKMB ya, HbA1c dan lainnya. Kita pindah lanjut lagi ya teman-teman di sini ke nomor 61. Nilai rujukan untuk total protein dan albumin dalam darah adalah titik-titik. Nah, untuk total protein 6,6 sampai 8,7 gram per dl dan albumin 3,8 sampai 5,1 gram per dl. Jadi satuannya gram karena dia adalah protein, bukan yang lain yang rata-rata dalam bentuk miligram. Ini gram ya. Nah, kita pindah ke soal nomor 62. Ada gambar di sini teman-teman, perhatikan. Jadi di sini adalah kondisi dengan hasil elektroforesis protein. Nah, di sini menunjukkan adalah sindrom nephrotik. Sindrom nephrotik ini untuk grafik pengukurannya rendah sekali albumin. Rendah albumin ini berarti dia banyak mengeluarkan albumin ke dalam urin. Jadi urinnya mungkin positif 3, 4 atau 2. Nah, oleh karena itu dia sangat rendah kadar albumin dalam darahnya. Seperti pada gambar elektroforesis berikut ini. Nah, 63 hormon yang memacu pembentukan sel seri trombosit adalah trombopoietin. Sementara kalau eritrosit itu dipacu oleh eritropoietin. Nah, kemudian kita pindah lagi lanjut ke 64. Perhatikan gambar di samping. Sel yang dimaksud di sini adalah pada gambar ini adalah normoblast metarubrisit. Jadi dia adalah sel yang harusnya ada di sumsum tulang, itu ternyata keluar masuk ke dalam peredaran darah belum melepas inti. Jadi kalau dia melepas inti nanti namanya retikulosit. Kalau ini masih metarubrisit. Ini adalah normoblast yang biasa ditemukan di dalam darah tepi. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 60. Selanjutnya 65. Pemeriksaan hitung jenis sel pada cairan LCS untuk membedakan antara sel titik-titik yaitu MN mononukleer dan PMN. Jadi mononukleer ini ada dua, dia monosit dan limfosit. Ini dalam kondisi biasanya aman-aman saja si LCS-nya. Tapi kalau ada infeksi atau radang itu adalah PMN, polimorfonukleer atau neutrophil segment. Jadi membedakan PMN dan MN. Apabila MN tinggi berarti aman-aman saja, tapi kalau PMN yang tinggi itu malah ke arah infeksi pada LCS. Nomor 66, teknik pengukuran faktor kinetik, suhu, enzim dan substrat yang digunakan pada pemeriksaan AST adalah titik-titik. Jadi di sini teknik pengukurannya adalah Dicker's reaction. Faktor kinetiknya biasanya 1746, kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Dia menggunakan MDH, malat dehidrogenase ya. Kalau AST, kalau ALT, LDH dipakai nanti. Laktat dehidrogenase. Kemudian dia ada di sini substratnya oksoglutarat, kemudian ada ditambah lagi dengan apa? Aspartat. Jadi ciri khas AST itu adalah aspartat ya singkatannya. Kita pindah nomor 67, sel asal dari proses trombopoiesis. Satu buah sel megakariosit tersebut akan menghasilkan trombosit sebanyak titik-titik. Jadi kalau megakariosit itu menghasilkan 1000 sampai 5000 trombosit. Jadi seperti ini konsepnya. Megakariosit itu akan membulat-bulat kecil sitoplasmanya, membentuk bulatan-bulatan terlepas. Ini adalah namanya platelet atau trombosit. Jadi trombosit itu bukan sebuah sel yang memiliki inti, tapi dia adalah pecahan sitoplasma megakariosit.
Sementara untuk seri trombosit itu dimulai dari megakarioblast, ya kan, kemudian promegakaryosит, megakaryosit, nanti lanjut ke metamegakaryosit mungkin ya, lalu menjadi bulatan-bulatan kecil berupa trombosit atau platelet. Nah, kita pindah lanjut ke 68, hepatitis akibat virus dapat sembuh atau berkembang menjadi sirosis. Maka virus hepatitis yang dapat sembuh dengan sendirinya adalah hepatitis A. Sementara yang berkembang menjadi sirosis itulah hepatitis B dan hepatitis C. Jadi sebenarnya sembuh A, kemudian yang B itu menyebabkan sirosis, namun angka kesembuhannya masih ada tapi kecil. Beda dengan C yang saat ini belum ada angka kesembuhannya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 69. Pemantauan glukosa rata-rata selain HbA1c di sini untuk orang diabetes mellitus juga pakai fruktosamin. What is the meaning fruktosamin? Jadi fruktosamin ini menggambarkan glukosa atau gula darah rata-rata 2-3 minggu sesuai umur albumin. Mengapa pakai fruktosamin? HbA1c itu tidak bisa dipakai bila pasiennya anemia. Misalnya Hb pasien itu 5 atau 7 kadar Hb-nya, tidak boleh menggunakan HbA1c untuk pemantauan. Tapi digantikan oleh fruktosamin, yaitu glukosa yang terikat dengan albumin. Nah, ini adalah fruktosamin. Nanti dikonversi dengan faktor konversi menjadi HbA1c bisa juga dengan mengalihkan faktor konversi. Nah, kita pindah nomor 70. Seorang ATLM melakukan uji biokimia bakteri menggunakan Simon citrat. Nah, uji ini dilakukan tujuannya untuk titik-titik. Jadi tujuan Simon citrat ini menguji kemampuan bakteri memakai sitrat sebagai sumber karbon satu-satunya, karena sitrat ini adalah sumber karbon yang sederhana. Artinya dia bisa hidup tanpa bahan apapun, dia cuma bisa menggunakan sitrat sebagai sumber kehidupannya. Biasanya ini beberapa bakteri yang mampu ini, salah satunya adalah Vibrio. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 71. Seorang anak ke dokter sedang tertusuk paku yang sudah karatan. Dia merasakan sakit pada luka. Trismus kakurahang sukar membuka mulut lebar-lebar. Rhesus sardonicus wajahnya kayak setan ya. Kaku otot perut, gaya berjalan khas seperti robot, sukar menelan dan laryngospasm. Jadi laringnya ini mengalami kejang. Mikroorganisme penyebabnya adalah di sini Clostridium tetani, atau bahasa lainnya adalah si anak ini kena tetanus karena toksin yang diproduksi oleh Clostridium sudah menyebar ke dalam peredaran darahnya, ke dalam tubuhnya ya. Yang menyebabkan dia mengalami trismus, mengalami Rhesus sardonicus. Kita pindah nomor 72. Bakteri ini penyebab infeksi, luka gangren gas dan keracunan makanan, batang gemuk, gram positif, spora subterminal dan terminal pada media agar darah koloni besar. Bentuk tidak beraturan, mengkilap warna abu-abu sampai abu-abu kekuningan, terdapat 2 zona beta hemolisis. Maka bakteri tersebut adalah Clostridium perfringens. Jadi Clostridium ini ciri khasnya gas gangren ya, dan menyebabkan keracunan makanan juga. Jadi sama-sama Clostridium ini adalah bakteri-bakteri bentuk batang yang menghasilkan spora. Nah, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 73. Lockjaw adalah suatu penyakit disebabkan oleh racun yang diisikan oleh bakteri titik-titik. Jadi lockjaw ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Jadi nama lain lockjaw ini adalah tetanus. Artinya dia mengalami kejang-kejang ya, tetani. Nomor 74, seorang pasien didiagnosa penyakit kronis morbus Hansen. Yang pertama menyerang saraf tepi, menyerang kulit, mukosa mulut, saluran napas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang, dan testis, kecuali susunan saraf pusat. Jadi pasien tersebut terinfeksi bakteri Mycobacterium leprae atau lepra. Jadi lepra ini menyebabkan matinya persarapan, jadi hilang rasa sakit
ya pada bagian diinfeksinya. Sehingga pasien itu pada saat diambil atau dilokai tidak terasa perih ya, karena persarapannya rusak. Dan diambil di sini adalah menggunakan skincare ya, pengambilannya dengan melukai kulit dan juga menggunakan cairannya diambil yaitu red serum atau Risa serum. Nomor 75, fungsi pili pada bakteri adalah sebagai alat untuk melekat pada inangnya. Jadi kalau pili ini bulu-bulunya itu untuk melekat, sementara kalau flagel atau flagella itu adalah alat gerak bakteri. Nah 76, lanjut. Seorang analis melakukan uji katalase pada bakteri Staphylococcus. Reagen yang digunakan titik-titik. Jadi menggunakan H2O2 atau perhidrol, konsentrasinya 3%. Nah, perhidrol ini akan diuraikan dengan adanya katalase menjadi H2O dan O2 sehingga terbentuk gelembung-gelembung. Nomor 77, mekanisme kerja anticoagulan EDTA adalah titik-titik. Jadi mekanismenya dia mengikat ion kalsium menjadi ion yang larut sebagai senyawa kompleks chelat. Kita pindah lanjut nomor 78 yang dimaksud dengan Bavicot. Ini menambah pengetahuan teman-teman. Bavicot ini isinya ada leukosit dan trombosit. Jadi saat kita mau memisahkan plasma dengan sel dengan sentrifugasi, maka terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama yang paling bawah yang paling berat itu adalah eritrosit. Lalu bagian tengah itu adalah leukosit dan trombosit biasanya abu-abu dan bagian beningnya adalah plasmanya. Jadi 3 lapisan. Nah lanjut kita pindah ke 79, adanya darah yang mungkin disebabkan oleh ulkus, varises dalam usofagus. Karsinoma atau hemoroid dapat dideteksi dalam feses dengan metode titik-titik. Jadi untuk mendeteksi menggunakan darah samar. Uji benzidin. Jadi darah samar inilah samar, tidak terlihat namun bisa dideteksi. Mungkin saja dideteksi ini dia dalam bentuk sel eritrosit, itu dalam bentuk sel eritrosit atau dalam bentuk terpecah misalnya hemoglobin ya di dalam feses, sehingga disebut dengan ujinya darah samar. Kita pindah lanjut nomor 80. Adanya protein yang abnormal karena penyakit multiple myeloma dapat diperiksa dalam urin dengan metode titik-titik. Jadi metode yang digunakan adalah Osgood untuk mendeteksi adanya protein Benz-John. Jadi protein Benz-John ini dia di urin dipanasi ya kan, keruh. Setelah dipanaskan lagi naikkan jernih. Nanti suhunya diturunkan menjadi keruh lagi. Nah inilah protein Benz-John. Nomor 81, alat gerak bakteri dengan memiliki satu flagela saja pada Vibrio cholera disebut dengan flagelanya adalah monotrik. Jadi ada flagela monotrik, ada ampitrik, ada lopotrik dan peritrik. Sementara kalau tidak ada disebut dengan atrik. Jadi ada 5 karakter pada bakteri batang. Nah, jadi monotrik cuma 1, kalau peritrik itu di muka saja satu sisi, kalau lopotrik di ujung ya dari kutubnya, sementara peritrik di seluruh tubuh. Kalau atrik tidak memiliki alat gerak flagela. Nomor 82, bakteri yang menyebabkan demam enterik memiliki flagela peritrik, memiliki antigen envelope atau V antigen. Pembiakan menggunakan teknik Gall kultur dalam serologi deteksi menggunakan reaksi Widal. Maka bakteri ini adalah Salmonella typhi. Jadi Salmonella typhi ini dia memiliki nanti 3 antigen. Antigen V, antigen O atau S dengan antigen H ya, flageller. Jadi envelope, flagella dan somatik tubuhnya. Lanjut kita pindah ke 83. Cacing berbentuk seperti daun hanya ditemukan di hulu sungai utara untuk Indonesia. Penularannya melalui makan tumbuhan air tidak atau kurang masak atau mentah. Telur memiliki operkulum bersifat hermafrodit. Hermafrodit ya. Hermafrodit maksudnya cacing ini termasuk kelas trematoda. Jadi cacingnya adalah Paskyolopsis busci. Jadi nanti
Ada serkaria, ada metaserkaria. Jadi metaserkaria yang menyebabkan infeksi pada manusia. Lanjut kita pindah nomor 84, bakteri yang digunakan untuk indikator pencemaran pada air minum atau air bersih merupakan cemaran pada pH manusia. Diperiksa menggunakan MPN berbentuk batang, meragikan hampir semua gula, menghasilkan indol, penghuni usus manusia, menghasilkan gas pada biakan. Jadi bakteri ini adalah Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini nanti memeriksanya menggunakan teknik MPN coli. Nanti kalau mau uji ke arah coli harus menggunakan media, bisa menggunakan di awal-awal itu kan pakai EC-Brod, BGLB, atau langsung menggunakan EC-Brod, Escherichia coli Brod. Nanti setelah itu bisa dibiarkan bakterinya tadi ke dalam endoagar atau McConkey atau menggunakan EMB. Lalu setelah tumbuh nanti dilakukan uji biokimia gula-gula, glukosa, laktosa, manitol, maltosa, sukrosa, kemudian AP, PP, MR, lalu SIM, sitrat, lalu TSIA. Nah dari sini kita bisa mengambil lagi untuk uji antisera dengan menggunakan monovalen atau polivalen. Maka diketahui nanti Escherichia coli-nya jenis apa, apakah EYEK, ETEK, EHEK atau yang lainnya nanti. Nah kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 85. Pemeriksaan kehamilan secara biologi menggunakan kantong jantan berdasarkan adanya sperma dalam urin. Ini ya untuk menambah pengetahuan teman-teman, ini adalah Gallimininini. Lalu 86, bagian-bagian mikroskop yang berfungsi sebagai bagian optik, ya pastinya lensa okuler, lensa objektif, dan kondensor. Sementara yang lain tidak masuk dalam optik. Lanjut lagi kita pindah 87. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja adalah titik-titik. Jadi di sini adalah suatu pola pikir yang mengutamakan munculnya suatu lingkungan yang sehat dalam lingkup kerja untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan yang telah disepakati sesuai dengan prosedur yang ada. Ini pengertian dari kesehatan keselamatan kerja atau K3. Nah lanjut kita pindah ke nomor 88. Teknik pengambilan sampel air untuk menguji mikrobiologi dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi di sini menggunakan botol steril bertutup. Sampel air dimasukkan ke dalam botol sampai 3/4 penuh. Jadi di sini pastinya harus steril. Misalnya kalau kita untuk pengambilan pada sungai atau mungkin pada air kolam renang misalnya untuk pemeriksaan MPN coli atau pemeriksaan TPC atau pemeriksaan yang lainnya. 89, bakteri berbentuk kokus yang mempunyai susunan menyerupai kubus hasil pembelahan 3 arah secara beratur ini adalah Sarcina. Jadi sarcina seperti kubus, tetrade ini misalnya 4. Sementara kalau 2 diplococcus, kalau sendiri monococcus. Kemudian lagi nanti bentuk-bentuk yang lain seperti lancet, kokusnya ada seperti biji kopi. Misalnya lancet ini misalnya pada Diplococcus pneumoniae. Sementara kalau bentuknya seperti biji kopi ini adalah gonorrhoeae. Nah kita pindah lanjut ke nomor 90. Untuk penderita tinea capitis ataupun tinea corporis, bahan yang dapat dipakai untuk pemeriksaan adalah di sini menggunakan kulit dan rambut ya. Jadi tinea corporis ini menyerang pada badan ya, sementara tinea capitis menyerang pada kulit kepala. Jadi keduanya sama-sama disebabkan oleh jamur yang sama. Lanjut kita pindah ke selanjutnya 91. Urin yang paling baik untuk digunakan pemeriksaan sedimen dan HCG itu adalah urin pagi. Selain itu juga untuk pengukuran BJ juga bagus menggunakan urin pagi. Nomor 92, warna hijau pada urin yang disebabkan oleh kausa abnormal. Ini disebabkan oleh adanya pigmen dari Pseudomonas aeruginosa. Jadi Pseudomonas ini menghasilkan pigmen yang berwarna hijau. Sama halnya dengan pigmen yang berwarna hijau yang dihasilkan oleh Pseudomonas cocopenenan. Nah kita pindah nomor 93. Pengawet yang digunakan pemeriksaan urobilinogen dalam urin adalah natrium karbonat. Jadi kalau untuk pengawet urobilinogen itu adalah natrium karbonat. Nah kita pindah lanjut ke 94. Yang dimaksud dengan poikilositosis adalah titik-titik.
Jadi poikilocytosis adalah variasi abnormal dalam bentuk eritrosit dengan adanya sel-sel yang tidak cakram bikonkap. Jadi variasi dari bentuk. Ditemukan bentuk yang bervariasi. Mungkin ada ditemukan teardrop cell, helmet cell, kemudian ekinosit, akantosit, kemudian cigar cell, dan lain-lainnya. Dalam sebuah sediaan yang kita periksa di hapusan darah. Nah, kita pindah lanjut lagi ke 95. Bila media agar darah terdapat koloni putih keruh dan di sekitarnya terdapat daerah yang berwarna kehijauan, maka kuman tersebut bersifat di sini adalah membentuk hemolisa alfa atau alfa hemolisa. Misalnya di sini adalah Streptococcus alpha hemolyticus misalnya. Nomor 96. Enzim yang dihasilkan oleh bakteri bentuk kokus yang dapat membantu penyebaran sehingga infeksi tidak segera sembuh adalah enzim hyaluronidase. Dia memecah asam hyaluronat sehingga terjadi peluasan infeksi. Nah, kita pindah ke 97. Staphylococcus selain membentuk enzim juga menghasilkan toksin. Toksin yang menyebabkan keracunan pada makanan disebut dengan enterotoksin. Entero itu perut, toksin inilah racun. Jadi adalah dia menghasilkan racun yang menyerang pada perut sehingga terjadi keracunan. Makanya beberapa kasus keracunan makanan salah satunya dicurigai adanya Staphylococcus yang menghasilkan enterotoksin. Lanjut kita pindah ke nomor 98. Reagen yang digunakan untuk mengetahui apakah bakteri mengoksidasi asam aminotriptopan membentuk indol itu adalah reagen Kovac. Itu untuk mengetahui adanya indol. Hasil positifnya nanti berwarna merah. Nomor 99. Syarat wadah bahan pemeriksaan bakteriologi berupa urin adalah titik-titik. Jadi syaratnya adalah dia bersih, bermulut lebar, bertutup, terbuat dari plastik. Salah satunya yang bagus lagi tidak mudah pecah dan tidak merembes atau tumpah bila posisinya tidak pas mungkin agak miring. Itu adalah syarat wadah yang bagus untuk urin. Biasanya dia ada tutup ulirnya tutupnya mungkin kuning. Nah, kita pindah lanjut nomor 100. Pemantapan mutu internal adalah titik-titik. Jadi pemantapan internal ini adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara berkesinambungan agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti di sini. Jadi pemantapan mutu internal ini dilakukan adalah sebagai bukti tanggung jawab untuk ketepatan ketelitian secara individu si laboratorium. Dia mengoreksi kesalahan sistematik, kesalahan acak, dan juga untuk melihat kinerjanya dari individu yang bekerja. Jadi itu saja ya teman-teman, sebanyak 100 rangkuman kisi-kisi plus tambahan-tambahan yang saya tambahkan di bagian 4 ini. Semoga teman-teman mendapatkan tambahan pengetahuan ilmu yang digunakan modal teman-teman menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K CPNS tahun ini dan mendapatkan nilai yang lulus dan memuaskan. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.